Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Abi Agus dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tausiah Siang bersama narasumber kita Ustadz Amin Nuroni. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, beliau sudah bersama dengan kita saat ini di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah bi khair. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, di hari ini kita kembali berjumpa dalam tema kisah-kisah dalam Al-Qur'an, di mana ini tentang optimisme dalam membela perjuangan. Sebuah kisah seorang pria yang pesimis melihat kehancuran negerinya. Dan ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259 yang nanti juga menjadi pembahasan kita Ustaz ya. Di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Dan ini khonakot nanti yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ustadz Amin Nuroni. Baik, Ustadz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pendengar Rasil TV, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah, dan pendengar Radio Silaturahim dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah, berbahagia sekali siang hari ini kembali kita bisa berjumpa lewat udara. Semoga perjumpaan kita, silaturahim kita, thalabul ilmi kita berbekas pada diri kita dengan bertambahnya iman, bertambahnya takwa, bertambahnya ilmu, dan tentunya meningkatkan keistiqomahan, meningkatkan kualitas amal kita, dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan tentang tema-tema berupa kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang kita bedah satu persatu. Sudah banyak yang sudah kita bedah. Terakhir kemarin adalah bagaimana kisah tentang penduduk negeri yang Allah kirim kepada mereka 2 nabi, kemudian dikuatkan dengan nabi yang ketiga yang tercantum dalam surat Yasin ayat yang ke-13 sampai dengan ke-22. Pada kisah itu kita mendapatkan banyak pelajaran, salah satunya bahwa para nabi, para rasul, termasuk juga para pewaris nabi, para ulama, selalu mendapatkan cobaan, tantangan
ujian fitnah dari masing-masing masyarakat yang mereka hadapi. Para nabi telah banyak mendapatkan ujian berupa tuduhan-tuduhan makar, juga dituduh sebagai orang-orang yang menyebabkan kekisruhan, kegaduhan di tengah masyarakatnya. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Yasin itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana para rasul di setiap masanya ketika mereka berdakwah menghadapi kaumnya, mereka selalu menjadi kambing hitam. Mereka selalu menjadi orang yang dituduh, orang yang selalu difitnah, yang menyebabkan berbagai macam kerusakan dan kejadian yang buruk di tengah masyarakatnya. Itu sudah kita bahas. Dan ini semakin hari dalam konteks kekinian kita juga bisa merasakan, bisa mendengar dan bisa melihat langsung di mana muslimin hari ini pun masih menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, khususnya dari orang-orang kafir. Bukan karena fitnah yang dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidakmengertian mereka dan arogansi amaliyah mereka dan ketidakbenaran tindakan mereka, tapi memang secara global pure karena ketidaksenangan orang kafir terhadap umat Islam itu sendiri. Konteks di masa lalu kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa dan Harun yang selalu menjadi kambing hitam bagi Fir'aun dalam berbagai macam peristiwa buruk yang terjadi. Ketika Mesir diserang dengan kodok, dengan belalang, dengan kutu, dengan air berwarna darah, maka tuduhan datangnya malapetaka dan bencana itu dialamatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Rasulullah SAW bermaksud meluruskan akidah kaumnya musyrikin agar mereka benar dalam beribadah kepada Allah, dalam bertauhid, dalam menjalankan syariat, para nabi termasuk nabi yang mereka banggakan adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata pun Nabi kita Muhammad SAW tidak lepas dari tuduhan, tudingan, dan bahkan menjadi sasaran tembak dari penyebab segala keburukan, kegaduhan, kekisruhan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat kecurigaan itu tidak hanya dalam ranah publikasi, ranah opini, tapi sudah menjurus kepada tindakan kezaliman, penganiayaan, bahkan kemudian apalagi pressure-pressure yang lain yang dirasakan, power pressure yang lain yang menjadikan Rasul dan para sahabatnya sangat teruji. Walaupun semakin besar angin yang menerpa mereka, semakin besar badai yang datang kepada mereka, justru menjadikan kekar, mengkristal keimanan mereka sehingga siap. Jangankan keluarga, jangankan harta, nyawa yang mereka miliki, dengan ujian dan cobaan itu justru menjadi semakin tegar. Demikian pula tentang kisah Ashabul Qaryah dalam surat Yasin. Ternyata apa yang menjadi akidah bagi para nabi bahwa mereka cukupkan saksi ibadah mereka adalah Allah. Mereka cukupkan bahwa dakwah mereka Allah yang menyaksikan. Mereka tidak berharap banyak kesuksesan dengan dakwahnya dalam artian itu menjadi sentral keberhasilan. Tapi besarnya tantangan, hambatan dan ujian dakwah mereka cukup baginya Allah menilai, Allah meridhoi dan Allah mencatat sebagai amalnya, itu sudah satu kepuasan bagi mereka. Tapi ternyata secara sunatullah memang itulah yang mesti dijalani oleh kaum muslimin. Kapan dan dimanapun juga. Sehingga bersama dengan upaya ikhtiar yang maksimal itu,
akan Allah datangkan orang-orang yang memang layak jiwanya itu menjadi beriman, yang layak jiwanya itu kemudian menjadi seorang muslim yang siap membela kebenaran, kapan dan dimanapun juga. Masya Allah. Inilah yang harus kita garis bawahi dari kisah tentang Ashabul Qaryah dalam surat Yasin ayat 13 sampai dengan 23. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan. Ini tadi seperti yang disampaikan adalah kisah bagaimana seseorang yang ia awalnya mulanya mempertanyakan. Dia adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah. Namun kemudian realitas yang dia hadapi, yang dia lihat dan dia saksikan dengan hancurnya negeri yang ia miliki, kemudian semacam satu tuntutan berupa pembuktian. Akankah negeri yang hancur seperti ini kemudian akan kembali menjadi jaya? Akankah negeri yang sudah rusak semacam ini kemudian akan menjadi berkembang lagi, hebat lagi, eksis lagi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang? Sehingga Allah sebutkan kisah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Awal kalimat dari ayat ini menggunakan kata au huruf atop yang artinya memang ada munasabah hubungan ayat ini 259 dengan ayat sebelumnya yaitu 258 dan juga nanti ada hubungannya dengan 260. Tema tentang pembuktian bahwa Allah Qadir Maha Kuasa menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan kembali pada hari kiamat. Itu sebenarnya tema sentralnya itu. Nah, pada ayat yang akan kita bedah kali ini adalah ayat yang ke-259. Dalam banyak versi kitab tafsir, seperti Ibnu Katsir, salah satunya dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azim, di sana memang beliau mengutip dari sahabat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud laki-laki di sini adalah Uzair. Uzair dari kalangan Bani Israel yang terkenal sebagai orang yang alim, orang yang soleh, orang yang pandai. Dan Qaryah yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis. Walaupun sandaran dari keterangan tentang Uzair nama laki-laki ini, kemudian Qaryah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis adalah pure pendapat Israiliyat. Karena dikomentari oleh banyak ahli tafsir seperti halnya tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga tafsir Al-Marahi, juga tafsir lain seperti Said Qutb fi Zilalil Quran menyebutkan memang tidak dijelaskan secara langsung dalam ayat ini nama laki-laki rajulun itu,
nama qaryah yang sudah hancur lebur itu. Namun sesungguhnya cukup dengan mengambil esensi pesan dari ayat ini bisa dipahami. Dan juga tidak berkurang esensinya karena tidak disebutkan tentang siapa rajul itu sendiri. Dan juga tidak menuntut untuk menyempurnakan esensi pesan ayat ini pun dengan menyebutkan di mana terjadinya peristiwa itu. Yang jelas, laki-laki yang melihat dan menyaksikan tentang negerinya yang sudah hancur, dalam perhitungan analisanya, kemudian dalam perkiraannya, sulit rasanya negeri yang sudah hancur ini karena serangan. Di sini disebutkan kalau dalam Israiliyat itu Bukhtanasor yang menghancurkan negeri ini, sulit rasanya akan bangkit kembali. Maka kemudian di tengah kegalauan jiwanya, kegalauan berfikirnya, kemudian ia berkata anna yang bermakna kaifa. Dia katakan pertama, au kalladzi marra, atau seperti orang yang marra ala qaryatin, berjalan di suatu negeri. Nah, disebutkan pun dalam tafsir Al-Jalalain, hiya Baitul Maqdis raqiban ala himari. Dia di suatu daerah yang namanya Baitul Maqdis. Ia berjalan berkeliling ke negeri itu raqiban ala himar, di atas seekor keledai. Masya Allah. Wa ma'ahu sillatun tain wa qadhu ashir wa huwa aziz. Dan dia pun membawa perbekalan, baik itu makanan, minuman dan lainnya. Wa ya khawiyatun, negeri itu khawiyah saqitah ala urusiyah sukufuha, yang sudah hancur, sudah roboh, ya. Khawiyatun ala urusiyah, di atas sukuf. Urusiyah ini benar sukufiha, yaitu atap-atapnya, genting-gentingnya. Jadi suatu daerah yang sudah hancur lebur, bangun-bangunannya itu, atapnya sudah jatuh, kemudian tertimpa oleh reruntuhan bangunannya. Maka dalam kondisi macam itu ia berkata, qala anna yuhyi anna kaifa yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana negeri yang sudah roboh semacam ini akan bangkit kembali, akan hidup kembali. Artinya akan ada lagi kehidupan, akan ada lagi dinamika perkembangan dan kemajuan. Isti'awaman liqadwatihi ta'ala. Sesungguhnya pertanyaan itu menanti juga pembuktian bahwa Allah itu bisa membangkitkan, bisa menghidupkan, bisa menjayakan negeri itu. Isti'awaman liqadwatihi ta'ala. Fa'amatahullah au albisahu. Kemudian Allah mematikan, mewafatkan. Yang kemudian dimakan albisa, menidurkan. Jadi peristiwa semacam ini banyak, beberapa kali ada dalam Al-Quran keterangannya. Seperti halnya waktu kita bahas awal dulu Ashabul Kahfi, Allah tidurkan selama 108 tahun. 108 tahun. Kemudian ada lagi di kisah dalam Bani Israel ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nu'min, kami tidak akan beriman. Hatta narallah jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah secara langsung. Maka kemudian Allah matikan mereka. Kemudian ba'asnahum, kami bangkitkan mereka, hidupkan lagi. Nah, di sana bermakna labisa, artinya ditidurkan, jadi tidak berpisah. Ya, artinya di sini bukan mati dalam artian ruhnya lepas dari jasad. Karena ada ketetapan hadis, seperti kalau kita baca dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud riwayat Imam Muslim, arwahuhum fi jawfi tori khudrin, ketika bicara tentang orang-orang yang mati syahid. Nah, ketika orang-orang yang mati syahid, arwah mereka fi jawfi toirin, ada atau dibawa oleh seorang burung khudrin yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh, yang dibuat terbang berkeliling sana kemari di arsy Allah dalam surga itu. Mu'allaqatun, yang kemudian kadang-kadang singgah di tempat-tempat yang indah di surga itu. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Nah, jadi berkeliling menikmati situasi surga.
sesuai dengan apa yang diinginkan. Summa ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian kadang-kadang dia singgah di tempat-tempat peristirahatan. Fatala alaihim rabbuhum tala'atan faqala hal tastahuna syai'an. Nah, saat itu, saat arwah orang yang mati syahid itu dibawa oleh burung yang berwarna hijau, menikmati suasana indahnya surga, kemudian Allah berkata kepada mereka, hal tastahuna syai'an, apalagi yang Anda inginkan yang belum Anda rasakan di surga ini? Masya Allah. Qalu, mereka menjawab, ayu syai'in nastahi, apalagi yang belum kami dapati. Artinya sudah puas mereka. Masya Allah. Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syai'an. Kami menikmati, kami mendapatkan fasilitas yang luar biasa dan cukup bagi kami bahagia dengan pemberian Allah ini. Puaslah. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Nah, pertanyaan penawaran Allah kepada arwah para syuhada ini berkali-kali. Apalagi yang mau inginkan? Cukup ya Allah. Apalagi kira-kira? Cukup ya Allah. Kalau kita ditawarkan di dunia begitu 3 kali. Sampai 3 kali, mau apa lagi? Masya Allah, 3 kali. Falamma ra'auhum lain yutraku min ayyus alu. Ketika mereka didapati tidak ada lagi yang tertinggal dari apa yang mereka inginkan. Jadi sudah semua terpenuhi, nggak ada lagi keinginan. Coba. Jadi luar biasa itu kenikmatan, sudah sempurna gitu. Masih ditanya oleh Allah. Ya kan? Nah, qalu, mereka berkata, ya Rob. Nah, jadi ketika tawaran yang ketiga disampaikan nggak ada lagi, mereka berkata, ya nuridu an turaddu arwahuna fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Yang kami inginkan sesungguhnya, kami ingin dikembalikan ruh-ruh kami ke jasad kami ke dunia untuk hidup kedua kali, kemudian kami perang di jalanmu, mati lagi. Nah, itu yang diinginkan. Masya Allah. Falamma ra'a anna laisa lahum hajatan taraku. Ketika Allah mendapati jawaban mereka, permintaan mereka seperti itu, artinya ruhnya ingin dikembalikan ke jasadnya di dunia, yang itu nggak mungkin, Allah tinggalkan mereka. Artinya cukup bagi mereka bahagia, berjuang sekali, mati sekali di dunia, jalan Allah. Artinya hadis ini menjelaskan, nah, yang dimaksud di sini, fa'amatahullah, Allah matikan mereka, bukan mati dalam artian ruhnya lepas dari jasadnya, tidak. Nah, seperti lagi. Jadi ditidurkan dalam bisa. Jadi seperti Ashabul Kahfi ditidurkan. Seperti siapa tadi? Bani Israel tidurkan. Nanti ada lagi dalam surat Al-Baqarah, alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa ulufun hadral maut. Ada suatu negeri yang ribuan orang, penduduknya ini negeri ini takut dengan kematian, kemudian Allah matikan mereka. Fa'amatahu. Nah, ini juga masih dalam surat Al-Baqarah, akhir juz kedua itu Allah terangkan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa ulufun hadaral maut faqalahu Allahu mutu summa ahyahum. Kemudian Allah berkata, matilah kalian, kemudian Allah hidupkan. Nah, ini kisah tentang ribuan penduduk negeri yang takut kepada kematian, justru Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan lagi. Nah, di situ maksud matinya adalah lalabis. Artinya tidak mati lepas ruh dari jasadnya, tapi adalah Allah tidurkan. Nah, di sini juga demikian. Ketika dia berkata, anna yuhyi hadhihi ba'da mauti, anna yuhyi hadhihi ba'da mauti. Apakah mungkin? Bagaimana mungkin Allah hidupkan negeri yang sudah hancur semacam ini menjadi negeri yang dinamikanya, peradabannya maju? Nah, fa'amatahullah. Nah, tapi dalam pertanyaan itu pun istilahnya i'tizaman. Artinya bagaimana ya kira-kira prosesnya Allah menghidupkan. Nah, jadi dalam pertanyaannya itu bukan berarti dia tidak percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, maka nanti kasusnya seperti dengan halnya Nabi Ibrahim. Maka tadi ada kaitannya dengan ayat yang sesudahnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tunjukkan kepadaku bagaimana sih engkau ya Allah menghidupkan yang mati. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa Allah itu maha menghidupkan dan mematikan. Tapi lihat ma'ina qalbi. Jawaban pembuktian itu untuk menguatkan, memantapkan, mensakinahkan hatinya. Nah, seperti halnya ini laki-laki ini. Ya kan? Dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Ketika melihat kehancuran negerinya, anna yuhyi hadhil ba'da mautiha. Bagaimana
Allah caranya. Nah, begitu kan. Jadi, fa'amatahullah mi'ata amin. Kemudian Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Nah, kemudian Allah hidupkan lagi. Ketika hidup, kamu labis berapa lama engkau tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Kami tidur sehari atau setengah hari. Nah, Masya Allah. Jadi karena ilmunya terbatas manusia tentang sesuatu yang di masa yang akan datang, itulah kemudian dia semua dia ukur dengan apa? Dia ukur dengan kemampuan dirinya, dengan bayangan cara berpikirnya. Itulah manusia. Salah satu kelemahan manusia yaitu kira-kira dia tidak mengetahui apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Yang dia bisa hanya menganalisa sesuai dengan kadar-kadar perkiraan yang kemungkinan terjangkau dengan akal manusia. Jadi yang namanya paranormal dukun itu tidak ada. Tidak ada bukti kebenarannya. Karena sesungguhnya yang bisa mereka lihat itu sebenarnya adalah tadi gejala-gejala yang memungkinkan bisa menyimpulkan kepada sesuatu yang kebenarannya pun sangat relatif, gitu ya. Masya Allah. Ini kan termasuk ayat ini memberikan rasa optimisme pada diri kita. Walaupun kita melihat situasi dan kondisi hari ini, seakan-akan negeri kita ini sulit untuk muslimin bangkit, gitu ya. Tilkal ayyamu nudawiluha, artinya peradaban itu berbalik arah dari kehidupan kaum muslimin. Waduh, dilihat secara situasi dan kondisinya luar biasa. Nah, jadi pada ayat ini baru awal menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang sedang merenung, mempertanyakan tentang kekuasaan Allah, bagaimana cara Allah untuk bisa membangkitkan negeri yang secara realitas mempunyai pandangan yang pesimis tentang kemajuan. Tapi ternyata nanti Allah buktikan. Masya Allah, ini menjadi pertanyaan. Masih ada kita bahas hadisnya? Boleh, Ustaz? Ya. Dalam sebuah hadis, ini sebagai bandingan. Iya. Betapa hari ini kondisi kita ini berat. Sayati zaman, sayati ala nasi zaman, akan menimpa suatu masa pada umatku, kata Rasulullah. Di mana apa? Kondisi manusia itu butunuhum alihatuhum. Perut-perut mereka itu menjadi Tuhan mereka. Artinya orientasi hidup itu sudah kepada perut, kepada makan, kepada dunia. Nisa'uhum kiblatahum, wanita itu menjadi kiblat bagi mereka. Nisa, menjadi kiblat mereka. Kemudian dananiruhum dinuhum, yang mengatur dananir, uang dinar itu menjadi agama. Agama itu yang mengatur. Pokoknya kalau ada uang beres. Nah, ini kan gambaran dari Rasulullah. Wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaan diukur bukan kepada banyaknya ilmu, solehnya akidah, baiknya ibadah, bukan. Tapi diukur kemuliaan itu dengan seberapa banyak harta yang dimiliki oleh mereka. Jadi siapa yang banyaknya harta, itu yang dimuliakan. Itu yang dihormati. Itu yang berpengaruh. Jadi bukan kepada ilmu yang banyak, atau pendidikannya yang tinggi, atau kesolehannya. Nah, ini kan bagaimana gambaran Rasulullah tentang situasi fitnah hari itu. Nah, kalau sudah 4 ini terjadi, layab kominal imani ila ismu. Gak ada tersisa iman itu kecuali hanya nama. Saya beriman, kita beriman. Masya Allah, kita seorang mukmin. Tapi hanya nama saja sebutan. Karena nanti akan datang fitnah itu menjadikan gelombang yang merubah. Dia tadinya beriman dekat kepada Allah, lupa kepada Allah. Wala minal islami illa rasmuh. Tidak tersisa dari Islam itu kecuali hanya ibadah ritual saja. Wala minal qur'ani illa darsuh, dan tidak tersisa dari Quran kecuali hanya tulisan-tulisan kajian-kajian ilmiah yang berhenti pada naulid, pada pengetahuan saja. Subhanallah. Nah, itu hadis dari Rasulullah. Wa masajiduhum ma'murah, dan masjid-masjid itu berdiri megah. Qulubuhum harabu minal huda, tapi jiwa penghuninya kosong dari petunjuk. Nah, kalau sudah muncul semacam itu, ibtalahum bi arba'ati hisal. Mereka negeri itu masyarakatnya akan diuji dengan 4 hisal, 4 macam. Pertama, jurum minal sultan. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang lalim, pemimpin yang berbuat aniaya, yang serakah, yang tamak, ya kan? Dibahas dalam ini ya, termasuk tanda-tanda kerusakan itu ya, kalau tamak itu sudah merajalela, apalagi menimpa di kalangan orang-orang yang berpengaruh. Masya Allah. Maka ketika ada orang berilmu ditanya, apa yang menjadikan orang itu aman? Agamanya itu, dia pantas untuk menjadi seorang ilmuwan,
seorang alim, seorang petunjuk, pemberi petunjuk pada kebenaran. Dua, jawabannya itu ketika Ali itu mengetes seseorang, Hasan al-Basri. Dua, apa tandanya? Kalau dia warok. Warok. Jadi jiwanya itu memang tidak serakah tadi, tidak terhadap dunia. Dan yang kedua yang membuat aman, tidak ada unsur tamak dalam dirinya. Jadi dua jiwa ini, ketika diberi oleh Allah kesenangan, dia warok. Dan juga tidak tamak. Karena ini memang penyakit, Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua, qahtum minaz zaman, akan muncul kemiskinan yang merajalela. Wa dzulmun minal wula wal hukam, dan akan muncul para pemimpin, para pembesar, orang-orang yang berpengaruh, tokoh masyarakat yang zalim, dan juga para hakim yang zalim. Nah, mendengar sabda Rasulullah SAW semacam ini, kemudian fata'jabas sahabah. Sahabat juga terheran-heran betapa dahsyatnya itu waktu itu, zaman itu. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ayabudunal asnam, apakah mereka menyembah patung semua? Qala, Rasul menjawab, bala, na'am. Dananiruhum indahum sonam. Uang, harta saat itu bagi mereka, di sisi mereka, sudah ibaratnya seperti sonam, seperti patung. Nah, jadi kalau sudah dalam kondisi semacam ini, Masya Allah, bisa kita bayangkan, ya kan? Bayangkan bagaimana kondisi hari ini seumpama. Akankah muslimin itu akan maju, berkembang, kemudian tampil dalam peradaban, membawa dan mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga rahmatnya ini dirasakan oleh semua manusia, termasuk muslim dan non-muslim. Nah, kan pertanyaan yang begitu berat. Dilihat dari sisi ekonomi, Masya Allah, dilihat dari sisi politis, dilihat dari sisi apa lagi? Betapa berat ujian dan cobaan muslimin yang hadapi hari ini, subhanallah. Belum lagi tadi, kalau kisah-kisah seperti Yasin, ya Allah, selalu muslim itu menjadi kambing hitam. Masya Allah. Nah, sekarang kondisinya semakin masif, semakin dicurigai, semakin... Nah, seperti itulah kira-kira tantangan hari ini, fitnah hari ini yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, maka ketika seorang laki-laki tadi ini melihat, kemudian ia bertanya setengah meminta kepada Allah untuk dibuktikan bahwa bisa bangkit kembali. Anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha fa amatullahu miyata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah matikan dia 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan. Nah, ketika bangun dia dari tidurnya, kami labis berapa lama Anda tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Kami tidur hanya sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin fandur ila tu'amik. Masya Allah. Engkau telah tidur selama 100 tahun, maka buktinya lihatlah kepada makanmu. Di sini disebut at-tin. Wasarabika al-asir, jadi tin itu anggur yang kemudian diperah, ya, asir. Lam yatasanna, yang sudah 100 tahun kau tinggal mati itu tidak berubah sama sekali. Lam yatasanna, dari sanatun itu artinya 1 tahun. Lam yatasanna, tidak berubah. Lam yatakhayyar ma'atoliz zaman wal haqila aslu min manahat bikila sukut min. Ya. Lam yatakhayyar ma'atoliz zaman. Yang dimaksud lam yatasanna itu artinya tidak berubah karena panjangnya waktu yang sudah dilaluinya. Jadi makanan yang rentan dengan perubahan justru Allah buktikan tidak berubah sama sekali. Wa naj'alaka ayatan linnas, karena kami ingin menjadikan engkau menjadi tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wangdur ilal idhami kaifa nunsijuha, dan lihatlah bagaimana idham, tulang belulang, min himarika, dari himarmu, kaifa nunsijuha, kaifa nuhyiha, di sini disebutkan oleh Imam Al-Jalalain, nunsijuha artinya nuhyiha, bagaimana kami menghidupkannya. Masya Allah. Summa naksuha lahma fanadhara ilaiha wa qataraqabat wa kasabat lahman wa nufiya fi ruh wa nahaqa. Jadi diperlihatkan kepada laki-laki ini bagaimana Allah memperlihatkan tulang belulang yang sudah berserakan itu, kemudian ia dikemas, dibungkus dengan lahman, daging, kemudian setelah itu ia tiupkan ruh, kemudian hidup kembali. Nah, falamma tabayyana lahu, ketika laki-laki ini melihat dengan jelas, tabayyan, dengan jelas
apa yang menjadi tanda kebesaran Allah baginya? Qala, ia berkata, a'lamu, kami yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Masya Allah. Ini menunjukkan sebuah kisah yang luar biasa pada diri kita. Bagaimana seorang ini langsung berubah dari optimis, jadi pesimis menjadi optimis karena pengetahuan, karena ilmu, karena perbuktian, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir dari apa yang Allah tunjukkan kepadanya, yang menjadikan ia semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa, yang menjadikan bertambah ilmunya pada dirinya, yang semakin ia optimis, kemudian ia berkata, a'lam, saya yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, inilah sebagai satu ibrah bagi diri kita di situasi seperti apapun kita sebagai umat Islam. Sepanjang kita membela kebenaran, kita menjalankan agama Allah, maka pasti yang menjadi pembela kita, penolong kita, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.